Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1, dan pada saat ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang mangrove. Dan di slide ini ada juga nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Kak Nadila Hode, ada Valentin Sureken, ada Melisa Lahimade, dan ada saya sendiri, Citra Piri. Baik, untuk slide berikutnya ada pengertian dari mangrove. Jadi untuk mangrove itu sendiri berasal dari kata mangal yang menunjuk pada komunitas suatu tumbuhan. Mangrove ini atau tumbuhan mangrove ini merupakan tumbuhan yang unik karena hidupnya itu dipengaruhi oleh air pasang dan air surut di laut. Terus yang kemudian di ekosistem mangrove ini juga terdapat abiotik dan komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi di dalam habitat mangrove ini. Ada juga yang mengatakan para ahli yang mengatakan bahwa mangrove ini digunakan sebagai istilah umum yang digunakan untuk tumbuhan yang hidup di lumpur basah dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ia tergenang jika air pasang naik, dan dia akan bebas dari genangan tersebut jika pasang rendah. Kemudian next mungkin ada fungsi dari mangrove, Kak Nadia. Baiklah, di sini saya mendapatkan beberapa fungsi dari mangrove, atau juga mangrove ini biasa disebut sebagai tumbuhan bakau, yang dimana ia memiliki fungsi sebagai pencegah adanya erosi atau abrasi, yang dimana disebut sebagai arus laut yang bisa mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove ini mampu menahan air laut agar tidak dapat mengikis tanah ataupun garis-garis pantai. Selanjutnya yaitu fungsi mangrove, yaitu sebagai penyerap gas karbon dioksida dan juga penghasil oksigen. Mangrove juga memiliki fungsi yaitu sebagai tempat berlindungnya biota-biota seperti ikan dan lain-lain. Fungsi mangrove tersebut sendiri juga sebagai sumber kehidupan, yaitu di mana akar-akar yang dari tanaman mangrove ini kan memiliki banyak zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, begitu. Mungkin ada yang bisa tambahkan fungsi dari mangrove? Baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari fungsi mangrove ini. Dari ekologi sendiri itu, mangrove ini kan hidup di muara sungai, muara di laut. Jadi mungkin sebagai penahan limbah atau sesuatu yang berasal dari darat yang dibawa oleh air untuk masuk ke laut. Jadi ketika dia singgah atau lewat di mangrove, maka mangrove ini akan menahan limbah-limbah tersebut agar tidak langsung masuk ke lautan. Dan untuk secara ekonomi sendiri itu sebagai mata pencarian bagi warga di sekitar atau para nelayan, sesuai dengan yang dijelaskan tadi, yaitu mangrove itu sebagai tempat hidup bagi bagi udang, kepiting. Nah, dari makhluk-makhluk hidup inilah yang menjadi mata pencarian untuk warga sekitar atau nelayan. Mungkin demikian tambahan dari saya. Next. Selanjutnya, mengapa mangrove perlu untuk dikonservasi?
Kita tahu bersama kalau tumbuhan mangrove memanglah merupakan tumbuhan yang bisa dikatakan penting. Di sini mangrove bisa dikatakan memiliki peran yang cukup besar dalam hal membuat lingkungan menjadi lebih baik. Karena dengan adanya konservasi terhadap mangrove itu dapat menimbulkan banyak sekali pengaruh positif terhadap lingkungan kita. Dan berikut ada alasan mengapa mangrove perlu untuk dikonservasi, yaitu yang pertama, dengan adanya konservasi mangrove itu bisa mencegah erosi. Karena mangrove sangatlah bermanfaat untuk mencegah erosi, karena erosi bisa dikatakan berbahaya untuk lingkungan karena bisa menggeruskan permukaan bumi. Yang kedua adalah fungsinya yaitu sebagai habitat bagi spesies laut, karena tak hanya untuk mencegah erosi, hutan mangrove juga merupakan tempat berkembang biak spesies laut seperti udang, kepiting, dan juga spesies lain. Selanjutnya bisa mencegah pemanasan global. Dengan adanya hutan mangrove, maka itu akan mengurangi pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, dapat menyeimbangkan iklim, karena banyak sekali isu perubahan iklim yang merebak dewasa sekarang ini. Banyak pula faktor yang mempengaruhi perubahan iklim yang kemudian merusak sistem alam. Oleh karena itu, dengan adanya penanaman mangrove itu akan menjadi salah satu cara untuk menjaga sistem perairan, darat, dan juga laut. Selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, di sini saya mendapatkan satu kasus tentang pengalihfungsian dari mangrove. Nah, analisis lahan mangrove menjadi lahan tambak di desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Nah, penelitian ini dilakukan di desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Di desa Segoro ini rata-rata masyarakatnya itu memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak. Nah, akibat dari pengalihfungsian lahan mangrove menjadi lahan tambak ini, ada akibat atau dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sana, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Nah, dampak positifnya sendiri itu yaitu meningkatnya pendapatan petani tambak. Dan dari sisi negatifnya sendiri itu menghilangnya pelindung pantai dari gelombang besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari mangrove sendiri yaitu untuk menahan gelombang besar atau ombak yang ada di laut. Nah, selain dari dua dampak tadi, dari dampak negatif dan dampak positif, ada dua lagi dampak yang dapat kita lihat dari sisi lingkungan dan sisi sosial. Nah, dari dampak dari sisi lingkungan sendiri itu yang pertama, berkurangnya daya serap air hujan sehingga biasanya terjadi banjir di daerah tersebut, khususnya di desa Segoro Tambak. Nah, yang kedua yaitu hilangnya penahan abrasi, hilangnya penghasil oksigen, dan hilangnya karbon dioksida atau CO2. Nah, dampak dari sosial sendiri, yang pertama itu kurangnya hasil tangkapan dari nelayan. Nah, yang kedua yaitu pendapatan nelayan menurun, sedangkan petani tambak mata pencahariannya itu semakin naik karena sudah dialihkan menjadi salah satu lahan tambak. Nah, dari pengalihfungsian ini sendiri, dari mangrove ini menjadi tambak juga pastinya ada banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, salah satu yang sangat berpengaruh pada masyarakat di sana yaitu biaya yang dikaitkan dengan sosial ekonomi masyarakat, yaitu hilangnya mata pencaharian nelayan sekitar 2 miliar per tahun. Mungkin itu saja. Selanjutnya Melissa. Baik, saya akan menambahkan mungkin sedikit dari studi kasus yang ada, yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Valentin. Jadi studi kasus yang saya dapat itu dari Provinsi Sumatera Utara, Desa Lubuk Kertak. Ini merupakan di desa ini atau di wilayah ini merupakan ada lahan mangrove yang dominan, dan di sana juga yang menjadi
lahan mangrove yang terjadi kerusakan begitu berat. Ada sekitar 1.200 hektar mangrove dan ada 740 hektar mangrove yang rusak dan 528 hektar yang tergolong rusak berat. Jika dilihat dari angka-angka tadi, maka kita sudah bisa melihat bahwa angka kerusakan itu lebih besar daripada angka yang sudah menjadi setengah dari angka lahan mangrove yang ada tersedia di kawasan tersebut. Nah, untuk dampak negatif tadi mungkin sudah dijelaskan banyak oleh Valentin. Jadi untuk saya cuma hanya menambahkan sedikit kalau memang di dampak atau penyebab dari kerusakan mangrove ini, lahan mangrove ini, yaitu dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit. Nah, dan tambak yang tadi sudah dijelaskan oleh Valentin. Kalau di sini itu digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dan tambak. Untuk dampak-dampak negatifnya itu sendiri, tadi sudah ada juga dijelaskan oleh Valentin. Saya hanya menambahkan mungkin terjadi kerusakan lahan dan terjadi kerusakan lahan untuk pada mangrove dan gampang terjadinya banjir. Sedangkan dalam sisi ekonomisnya itu masyarakat akan kehilangan atau kekurangan lahan pekerjaan. Tadi seperti contoh juga dijelaskan bahwa udang, kepiting dan ikan itu ketika lahan mangrove ini rusak, maka itu semua juga akan sudah tidak ada di situ lagi. Dan saya juga akan menambahkan sedikit, mungkin ini dampak ya ketika manusia melakukan perubahan dari alam yang sudah ada secara alami. Ketika manusia melakukan perubahan itu bukan hanya pada ekosistemnya saja, berkaitan dengan mengapa kita harus mengkonservasi mangrove, karena sifat manusia yang konsumtif atau lebih mementingkan diri sendiri dengan hanya memikirkan mungkin kalau dijadikan perkebunan sawit maka penghasilan akan lebih banyak tanpa mementingkan keadaan alam yang akan rusak. Jadi sifat manusia yang seperti ini yang mungkin dapat merusak lingkungan. Jadi ini salah satu hal kecil, yaitu konservasi mangrove. Mungkin ini kecil tapi bisa membawa mencegah untuk terjadi kerusakan yang lebih besar lagi. Mungkin demikian tambahan dari saya. Kembalikan kepada Citra. Sekian dari pemaparan dari materi tentang mangrove dari kelompok kami. Jika ada saran atau tanggapan dari kelompok-kelompok lain, bisa menghubungi kelompok kami atau anggota dari kelompok kami. Terima kasih.